Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada satu waktu yang sangat monumental, di mana kita berada pada 7 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai tanggal 1 Ramadan kemarin sampai hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita patut bersyukur karena doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa ketika memasuki bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkailah kami ketika memasuki bulan Rajab ini. Ketika kami berada pada bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan Allah sudah kabulkan itu. Kita sekarang berada di bulan suci yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan. Oleh karena itu, sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah, marilah sama-sama kita isi bulan Ramadan ini dengan perilaku, ibadah, ucapan, dan kegiatan-kegiatan yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kegiatan ibadah ritual maupun hablum minan nas yang berhubungan dengan sesama manusia. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya mendapatkan tugas dari Takmir untuk menyampaikan hubungan bulan puasa, ibadah puasa dengan pembentukan karakter. Ketika kita bicara tentang karakter, yang terlintas pada pikiran kita adalah sikap seseorang, sifat seseorang, perilaku seseorang, atau kebiasaan-kebiasaan seseorang yang secara otomatis dilakukan tanpa berpikir panjang lagi. Lalu apa hubungannya puasa yang kita laksanakan dengan pembentukan karakter yang diharapkan oleh ajaran agama kita? Tentu saja banyak sekali karakter yang bisa dibentuk melalui kegiatan ibadah puasa ini. Saya akan menyampaikan setidaknya ada 3. Yang pertama, ketika bulan puasa ini yang pasti kita tingkatkan adalah ibadah sholat. Yang selama ini kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat rawatib. Dengan puasa ini kita bisa tambahkan sholat taraweh atau sholat-sholat sunnah yang lain. Yang biasanya belum sholat duha jadi sholat duha. Yang biasanya belum sholat mutlak yang lain kita sholat. Yang biasanya belum tahajud kita tahajud dan sebagainya. Melalui kegiatan ibadah sholat yang ditempa selama bulan Ramadan ini, tidak hanya 5 waktu, tidak hanya rawatib, tetapi juga sholat-sholat yang lain, sholat wajib, sholat sunnah, ditambah dengan zikir kepada Allah, maka salah satu karakter yang bisa terbentuk adalah karakter religius. Bagaimana peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedekatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk komunikasi bisa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan Ramadan ini, insya Allah jika kita laksanakan secara tumakninah, mulai hari pertama bulan Ramadan sampai terakhir, kita tidak pernah meninggalkan sholat taraweh, kita tambah dengan sholat-sholat yang lain, insya Allah yang terbentuk adalah karakter religius. Jadi keimanan kita kepada Allah akan lebih meningkat lagi. Yang kedua, puasa melatih kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini ibadah yang orang lain belum tentu tahu kita puasa atau tidak.
Kalau sholat bisa dilihat, kalau zakat bisa dilihat, kalau haji bisa dilihat, kalau syahadat bisa didengarkan. Tapi ketika puasa, kita itu hanya hubungan kita secara personal kita dengan Allah. Kalau kita tidak yakin bahwa kita diawasi oleh Allah, kita bisa saja makan atau minum yang itu adalah milik kita, itu rezeki halal kita. Tetapi itu enggak kita lakukan. Kita tidak makan, kita tidak minum mulai fajar, mulai subuh sampai nanti waktu maghrib. Itu semata-mata karena kita merasa kalau saya makan, kalau saya minum, kalau saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, saya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran ini kita miliki terus-menerus dan selama 1 bulan penuh kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbentuk, yang terbangun adalah karakter jujur, integritas. Kita tidak berani berbuat macam-macam karena di kanan kiri kita ada malaikat yang mengawasi. Di mana saja kita berada, Allah selalu tahu. Nah, melalui pendidikan puasa ini diharapkan karakter jujur itu bisa terbentuk. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita yang kita biasakan untuk melaksanakan puasa ini akan terbentuk karakter jujur tersebut. Yang ketiga, puasa ini melatih kita untuk mengendalikan nafsu, mulai dari hal-hal yang bersifat, ya kalau bahasanya itu apa ini ya, saya pernah baca itu seperti nafsu binatang gitu ya, makan, minum ya, yang itu kebutuhan kita sehari-hari. Melalui puasa itu kita bisa mulai menahan. Tapi tidak hanya itu, ternyata puasa itu mengajarkan kita untuk menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian puasa ini menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan sejak subuh sampai nanti maghrib. Dan itu kalau kita laksanakan terus-menerus, yang kemudian kita bayangkan adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita yang itu sehari-hari tidak seperti kita. Kalau kita tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan sore, nunggu malam, di hadapan kita ada hidangan, ada takjil, ada untuk berbuka. Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar kita, yang di luar sana menahan diri, tidak makan, tidak minum sehari penuh, kemudian mereka tidak tahu apakah nanti ada makanan atau tidak. Jika itu yang kita rasakan, menahan diri begitu yang kita rasakan terus-menerus, maka yang akan terbangun karakternya adalah empati, rasa peduli kepada orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan laparnya, dahaganya orang-orang di luar sana yang tidak memiliki rezeki pasti seperti kita. Yang hadir di sini setidaknya kita bisa memastikan setiap bulan kita dapat gaji untuk membeli kebutuhan makan minum kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki itu? Allah melatih kita menahan diri, tidak makan, tidak minum seharian. Itu dalam rangka adalah untuk menempa diri kita agar empati kita, peduli kita kepada orang lain itu tumbuh. Sehingga jadilah kita hamba-hamba Allah yang tidak suka mementingkan diri sendiri, tapi juga bisa berbagi, empati, suka menolong, dermawan, dan mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Mudah-mudahan 3 hal yang saya sampaikan ini merupakan salah satu wujud dari implementasi atau amalan atau bukti bahwa kita sudah melaksanakan salah satu firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183, melalui berpuasa itu akan terbentuk jiwa orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu dari ciri orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib, yang merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 malaikat Allah, Raqib dan Atid, yang selalu menyertai kita, kemudian menegakkan sholat, berinfak, dan itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan melalui ceramah pada siang hari ini
tidak sekedar sebagai pengetahuan dan renungan, tapi kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.